Saya tidur sini, kalian tidur aja di hotel, tapi papa yang bayar untuk 2 malam. Dengan hati yang terluka, padahal saya berharap untuk bisa kumpul dengan papa saya. Akhirnya kami tinggal di hotel dan dia bilang besok kami ke Jakarta karena papa berobat. Tapi itu tidak masuk akal karena itu weekend, ya kan? Mereka seharusnya bisa berobat hari Senin, bisa menundanya, ya kan? Paling tidak seperti itu, ya kan? Seperti itu. Nah, akhirnya singkat cerita, mereka tuh punya 2 mobil dan ada menantunya, tapi menantunya tidak mengantarkan kita, jadi kita nunggu Grab, nunggu taksi lah, apalah namanya itu. Nah, dan dia bilang, oh ini kita nunggu itu karena suaminya Fitri nggak bisa nganter gitu. Akhirnya papa saya ngajar kita ke hotel. Karena itu jam 2 kita baru bisa check in, jadi papa saya itu bawa kita jalan-jalan, lihat keraton, lihat batik, lihat ini, lihat makan. Saya pikir papa saya itu akan spending waktu tuh sampai malam dengan kita ya. Ternyata tidak, begitu jam 2 tank kita langsung ke hotel dan pada saat itulah terakhir saya ketemu papa. Oh, setelah itu enggak? Selama 2 hari kita di Jogja. Tidak bisa ketemu karena alasannya dia kan dia pergi ke Jakarta berobat. Padahal itu hari weekend ya teman-teman. Nah akhirnya malam hari itu kita sedih sekali dan Sofi sedih dan saya ingat kata-kata Sofi, kok seperti ini nasib kita ya Bu, seperti kita nggak punya keluarga. Nah akhirnya saya makan di Malioboro dengan hati yang sangat terluka dan sedih sekali. Dan sebenarnya di situ ada kejadian kehadiran Tuhan pada saat itu yang saya alami, tapi saya tidak mau bercerita di sini karena itu adalah antara saya dengan Tuhan. Karena ketika saya ke Jogja, saya selalu bilang, Tuhan temani saya dan buktikan jika Tuhan menemani saya dan mengiringi saya untuk menghadapi semua ini. Ternyata di Malioboro itu terjadi. Mukjizat Tuhan itu terjadi. Dan ketika kita bersedih, sangat sedih sekali, sampai mau menangis aja kita sudah nggak sanggup, kita sudah tidak bisa mengeluarkan air mata. Dan terjadilah pertemuan itu dengan Tuhan ya, secara ajaib, dan Tuhan tuh tersenyum dengan saya. Dan saya berkata, oh ternyata Engkau menemani aku Tuhan. Engkau mengiringi aku selama perjalananku untuk bertemu dengan papaku. Oke, aku tidak memenangkan papaku, tetapi aku memenangkan kamu. Aku kehilangan papaku, tetapi aku mendapatkan Engkau. Ya, benar. Dan itu adalah hikmah yang terbesar yang saya syukuri sampai detik ini. Gitu. Jadi singkat cerita, itulah yang terjadi. Kalian bisa menilai sendiri apakah itu adil atau tidak. Dan di sini saya hanya untuk mengungkapkan kisah saya, segala sesuatunya. Dan kisah saya itu terjadi pula ke adik saya yang dengan suami mama saya yang kedua. Dan ingat ya, mama saya itu menikah 2 kali, bukan karena mama saya nakal, bukan karena mama saya gimana-gimana, tidak. Tetapi selalu suaminya itu diganggu dengan perempuan lain. Itu permasalahannya. Dan mama saya tidak mau dimadu, itu permasalahannya. Dan adik saya itu yang kedua kisahnya sama, dia tidak pernah dijumpai dengan papanya. Bahkan ketika di Surabaya saya suruh dia ketemu dengan papanya. Papanya hanya terdiam, tidak mau berbicara apapun. Dan ketika kita mau jalan-jalan, karena kita punya 4 orang adik juga di Surabaya yang satu bapak dengan Ita, dia bilang, nanti saya izinkan sama papa untuk pinjam mobil. Ternyata dia kembali, dia bilang, maaf mbak, papa nggak ngizinkan kalian pakai mobilnya papa. Papanya Ita, bukan papa saya. Sekarang saya bicara masalah Ita. Jadi basically, Ita memiliki nasib yang sama dengan saya. Oh ya, saya mau cerita lagi nih. Ketika di Jogja, saya lupa. Pembantunya papa itu tahu saya anak pertama itu ketika saya diajak makan sama papa di luar. Sofi berbicara dengan pembantunya papa. Punya kesempatan berbicara dengan pembantu papa yang sudah 10 tahun tinggal sama papa dan keluarganya.
Dan dia bilang, Bu, Ibu kok tadi nggak negor bos saya? Dia itu anaknya Pak Sony yang pertama dari istri yang pertama. Jadi pembantunya tuh kaget, nangis kayak gitu. Nah akhirnya waktu saya pulang ke rumah, terus saya naik, yang saya disuruh pindah, mukjizat banget, saya disuruh dikasih kamar Pindah anaknya, yang dokter itu ketika dia kalau anaknya dokter itu datang ke Jogja dikasih tempat itu. Karena saya disembunyikan dari tamunya mereka, pembantunya tuh cepat-cepat naik ke atas dan seakan-akan jangan sampai ketahuan gitu. Dia nangis, maafkan saya Mbak, maafkan saya nggak tahu kalau Mbak itu adalah anaknya Mbak. Padahal saya sudah 10 tahun kerja di sini, tidak pernah ada sedikit pun pembicaraan tentang anaknya Papa yang di luar. Papa Sony itu punya banyak anak angkat, tapi kenapa anak kandungnya sendiri dia perlakukan seperti ini? Terus dia bilang juga, saya juga Mbak, saya bertahan kerja di sini itu karena Papa Sony. Saya kasihan dengan dia, saya yang merawat dia, bukan karena yang lainnya. Maafkan papamu ya Mbak, maafkan papamu. Saya bilang tidak apa-apa Ibu, tidak apa-apa. Saya bilang gitu, itu yang terjadi. Nah, basically itu terjadi dengan saya, terjadi dengan adik saya Ita dengan papanya, dan itu terjadi dengan Karina, dengan Nike ya Karina. Jadi bagaimana kamu Karina? Papamu gimana? Dia ditinggalkan. Saya ditinggalkan oleh papa dan tidak dianggap sebagai anaknya. Tidak dianggap sama sekali. Padahal dekat ya rumahmu dengan Dekat si sekali papamu. dengan papa, Batakan, sama-sama di Batakan. Kamu di daerah Gunung Bakaran, papamu di Batakan ya. Nah, terus coba ceritakan. Jadi kamu nggak pernah dibiayai? Ya, nggak pernah dibiayai. Terus kamu sempat dimasukkan di panti asuhan sama Nike waktu kamu masih kecil, balita ya? Kak Nike balita, saya masih kayak sama balita lah, dari usia sampai 5 tahun kan balita ya, berarti sama-sama balita ya. Kamu kan anak kedua kan? Nah, Nike anak pertama. Nah, waktu itu aku nggak tahu, saya nggak tahu kalau mereka ini taruh di panti asuhan. Nah, ketika saya tahu, saya berusaha mengambil mereka dari panti asuhan. Nah, itulah kamu akhirnya ikut nenek, ikut mama saya kan. Nah, terus alasannya adik saya, Sari, saya tanya, kenapa kamu taruh anak-anakmu di panti asuhan? Terus Sari bilang, iya supaya bikin malu si Edo. Karena Edo itu kerja di Total waktu itu. Total tuh perusahaan yang bagus ya di Balikpapan. Total di mana sih? Apa namanya itu? Lupa juga sih daerahnya. Pokoknya di Total lah, perusahaan Total gitu ya. Nah, supaya dia malu. Nah, kalau dia malu kan siapa tahu dia bisa kembali dan mengambil anaknya, ternyata enggak, dia bilang kayak gitu. Nah, singkat cerita bla bla bla, akhirnya mereka berdua ini saya yang biayai. Saya tidak mau mereka di panti asuhan. Terus waktu papamu meninggal bagaimana? Apa yang terjadi? Kamu datang ke proses pemakamannya? Datang, tapi tidak diizinkan untuk menengok menguburnya, tidak diizinkan. Jadi kamu nggak boleh ngelihat papamu masuk ke liang lahat. Terus waktu sebelum dimasukkan ke liang lahat, apa kamu pernah lihat wajahnya dia untuk terakhir kalinya? Kalau saya pribadi enggak. Kalau Nike, kakak, iya. Nike ngelihat dari jarak jauh atau dari jarak dekat? Pas dikuburnya enggak sih. Pas dia masih hidup kakak sering lihat. Kalau yang Nike sering lihat papa. Kalau saya pribadi enggak. Kalau kamu enggak, karena kamu nggak dianggap ya. Dikira bukan anaknya dia. Tapi kan Nike kan juga nggak dibiayai kan. Iya, dibiayai. Nah, terus Nike juga ditengoknya kan nggak sering. Enggak. Mungkin setahun satu kali gitu. Bukan Nike yang nengok, bukan. Bukan papa yang nengok Nike, tapi Nike yang kesana. Namanya ke Handil. Iya. Ke Handil, kerjaannya di Total. Dan aku ingat juga waktu itu ada cerita Nike itu kangen banget sama papanya. Dia sempat mau pergi ke rumah Surasi, ke rumah papanya itu ya kan. Nah, tapi begitu sampai di sana kan nelpon papanya dulu nih. Terus dia bilang, iya kamu kesini, sampai di sana Nike dipukul ya, dikeroyok ya. Nah, waktu itu sempat saya hampir nggak terima teman-teman. Hampir nggak terima. Karena saya yang biayai, saya yang besarkan, semua yang dia miliki, semua
kebutuhannya, everything, semuanya yang dia lakukan, holidaynya, segalanya itu dari saya. Kok keponakan saya dipukul gitu loh ya. Dan papanya itu sejak nikah sudah gede itu memang ada kasih uang 300.000. Mungkin dalam waktu 10 tahun itu terjadi 2 kali. Dan setelah 2 kali itu tidak ada kontak papa, lagi. Papa terakhir ngomong, kakak cerita sama saya, terakhir ngasih, papa bilang, Nike, papa sudah nggak kerja lagi. Nah, setelah berapa lama nggak ada kabar, Nike telepon pada saat itu, Nike sudah gelisah gimana gini. Akhirnya saya ngomong, langsung ditelepon sama tante siapa namanya itu, adik yang saudaranya Mbah siapa? Anak apa? Om itu, nah siapa sih namanya? Om Gondrong? Bukan. Aduh, pokoknya saudara masih, kita lah. Masih saudara itu. Nah, ditelepon kalau papa jatuh dari kerjaan dan meninggal gitu. Oh, suaminya Mbak Hera. Suaminya Mbak Hera itu keponakan dari mama. Dan di situ saya lari untuk kasih tahu Nike, kamu ngapain? Pada saat itu Nike lagi telepon papa, bilang, aku lagi telepon papa Karina, bro, papa udah nggak ada, bro. Langsung nangis di situ. Kakak, enggak, itu bukan papa yang meninggal, bro. Kayak gitulah, bro. Habis itu, kalau ini tante mau ngomong sama kamu, langsung di situ kakakku, iya tante kenapa nggak ngabarin langsung saat papa, padahal saat itu papa dirawat di Siloam, dekat dari rumah nenek, kenapa nggak dikabarin? Baru kata tante, ya bukannya nggak dikabarin Nike, soalnya kakak tiri saya tidak mengizinkan untuk kalian datang untuk rumah sakit gitu, dia bilang. Jahat banget mereka. Tapi satu kata papa, kata tante, papanya pesan dia pingin banget ketemu Nike gitu, dia bilang. Terakhir itu dia bilang gitu. Iya, selama mau meninggal baru pingin ketemu anaknya. Dan itu nggak boleh sama sekali untuk ketemu gitu. Iya, setelah meninggal. Nah, singkat cerita ya, waktu sebelum ini meninggal ya, saya lanjutkan yang waktu Nike dipukul rame-rame itu, saya mau lapor polisi waktu itu. Cuma akhirnya saya pikir, ya itu lagi, kembali ke kasih lagi, mengampuni, memaafkan. Karena jika kita memaafkan, kasih itu lebih kuat dari segalanya. Jika kita memaafkan, biar Tuhan yang bekerja, ya kan gitu. Ternyata memang kami sih tidak mendoakan apa-apa ya, tapi ternyata ketika kita mengikhlaskan, ketika kita memiliki hati untuk memaafkan, Tuhan kok yang bekerja. Iya, benar. Ya kan, Tuhan yang bekerja. Akhirnya saya tidak tahu, tapi intinya di sini kami memaafkan, kami mengikhlaskan segala sesuatunya, tidak menuntut apapun, dan biarlah Tuhan yang bekerja. Nah, singkat cerita akhirnya pada meninggalnya si papanya Nike dan Karina yang jatuh langsung ke bawah lantai. Tuh ya, taunya segitu. Ya itulah dia ya. Nah, akhirnya sampai detik itu juga, ketika itu juga kalian nggak boleh untuk ngelihat papa kalian untuk terakhir kalinya dikuburkan ya. Dan di situ ada sedikit perdebatan saat di makam pun kita masih kelahi, Nike pun masih kayak diginikan, kamu itu bukan anaknya papa, gara-gara kamu papa meninggal gitu. Dan aku terdiam, aku nggak tahu apa-apa di situ kok. Aku juga nggak tahu, gak gini karena saya nggak pernah ketemu papa gitu. Iya. Nah, oke, cerita sekalinya sekarang papanya udah meninggal ya. Semoga dia tenang di sisi Tuhan ya kan. Keikhlasan kami hanya Tuhan yang tahu, seperti itu, dan kami tidak mau dan kami tidak pernah berdoa untuk balas dia Tuhan dengan sesuatu yang jahat. Tidak, kita selalu berdoa, ampunilah dosa-dosa kami seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan kepada kami, kayak gitu. Nah, akhirnya cerita sekarang Nike akhirnya baik dengan keluarga anak-anaknya papa yang lainnya ya. Cuma kamu yang tidak ya, kayak gitu ya. Nah, singkat cerita, Karina akhirnya berjalan di jalan yang salah juga ya. Tidak lulus SMP,
ya kan? Dan melakukan hal kayak mungkin pacaran atau gimana kayak gitu. Dan akhirnya saya tarik ke Bali, terus akhirnya saya tanya, awal-awal dia berat, dia masih pengen balik ke Balikpapan, bla 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 bla. Dan saya marah betul sama dia kayak gitu. Terus akhirnya pelan-pelan saya bilang sama dia, menasihati dia, kegagalan kamu walaupun kamu tidak lulus SMP, tapi kamu masih bisa jadi sesuatu, ya kan? Dan akhirnya saya bawa dia untuk berdoa. Saya selalu bilang sama dia, bawalah Tuhan dalam setiap langkahmu, setiap cita-citamu. Dan akhirnya dia berdoa, dan akhirnya saya tawarkan untuk gimana kamu untuk mau seperti apa, dan dia bilang saya pengen jadi fashion design yang terkenal gitu. Terus saya bilang, aduh kalau untuk fashion design yang terkenal, sekolah yang mahal, Bunda sudah nggak punya uang nih. Jadi akhirnya kursus fashion design kayak gitu. Terus saya juga nawari untuk belajar surfing, terus belajar main gitar, dan membaca beberapa buku. Nah, walaupun sampai sekarang dia tuh sibuk banget, karena bayangkan dia harus olahraga, harus nanti ada waktu surfing, dia surfing, harus main gitar, harus bantu di rumah juga, terus sekolah juga, ya kan. Nah, cuma di sini apa yang kamu pesankan ke teman-temanmu yang mungkin memiliki hal yang sama seperti kamu, kayak gitu? Pokoknya kalau kalian punya keluarga yang broken home, jangan pernah putus asa, tetap selalu semangat, usaha dan berdoa. Apapun cita-cita kalian kejar. Dan ya mungkin pasti ada trauma-trauma yang seperti Bunda saya ceritakan itu, ya kan, seperti saya ceritakan, efeknya akan beda-beda, tapi ingatlah kalian tidak sendiri, ya kan. Dan channel ini kita buat bukan hanya sekedar untuk menceritakan masalah kesedihan, ya, tapi kenapa kita menceritakan masalah kesedihan dulu, supaya kalian tahu background kami seperti apa, dan cerita kami seperti apa, dan kisah-kisah ini nanti akan dibuat untuk anak-anak di luar sana yang tidak mendapatkan keadilan, untuk berani menggapai keadilan mereka. Dan untuk menyadarkan beberapa, ya, tidak semua ibu sambung, tapi beberapa ibu sambung yang bisa membuat suaminya melupakan anaknya dan sangat serakah dan hiri dengki untuk bertobat. Bertobatlah. Karena anak-anak seperti kita yang disakiti ini mungkin tidak bisa membalas, tapi ingat, kita tidak pernah mendoakan hal yang buruk, automatically tidak akan pernah. Tetapi ingat, ketika tangan Tuhan yang bekerja, dan sadarlah bagi ibu-ibu sambung, ya, tidak semuanya, tapi ini bagi ibu-ibu sambung yang melakukan anaknya seperti yang dilakukan ibu sambung kami. Jika itu terjadi pada anak kalian seperti apa, itu saja, pikirkan itu saja. Nah, bagi teman-teman yang mengalaminya, ayo di channel ini akan ada banyak kegiatan nantinya. Kegiatan Karina ingin meraih mimpinya untuk menjadi seorang desainer, dan meraih mimpinya untuk menjadi maksudnya itu seorang anak surfing yang bisa mengalahkan laut mungkin, ya kan. Terus dan saya pribadi, saya dengan insomnia saya ingin keluar dengan aktivitas-aktivitas yang saya suka. Kebetulan saya suka sekali dengan interior design, dan saya sudah melakukan tentang interior design kayak gitu. Nah, mungkin akan ada konten-konten masalah interior, dan mungkin ada konten-konten masalah petualangan Karina di laut surfing, terus bagaimana dia meraih mimpinya untuk menjadi seorang desainer. Dan saya bilang sama Karina, itu tidak gampang, tidak gampang, dan kamu butuh kerja keras. Jadi bagi teman-teman atau anak-anak yang sekarang ini hanya lulus SMP, jika kalian bisa melanjutkan SMP, lanjutkan ya. Dan jika kalian ingin curhat, ingin gimana, bisa sharing dengan kami, ya kan, bisa mengobrol dengan kami,
dan bisa melihat kegiatan Karina, perjuangan dia. Mungkin konten ini agak sedikit membosankan dengan konten-konten lainnya, karena memang tujuan kami bukan hanya sekedar menghibur, tapi tujuan kami adalah bagaimana dari sisi gelap untuk menjadi terang. Dan biasanya itu memang sedikit agak kok begitu aja kontennya, tapi itu memiliki arti yang besar banget ya untuk gitu. kedepannya, untuk kedepannya. Dan semua apa yang kita lakukan itu nanti ada bercandaan, ada petualangan kita, terus ada kegiatan Karina menjahit kayak gitu, terus ada sebuah buku, misalnya kamu baca buku, dari buku itu apa yang kamu bisa berikan ke manfaatnya ke teman-teman. Dan untuk semangat untuk meraih mimpi kalian, seperti itu ya, meraih mimpi kalian. Terus ada juga nanti konten tentang banyak hal seperti itu, yang tujuannya itu adalah membuat kita bahagia. Karena saya punya insomnia, saya berusaha untuk keluar dari sisi kegelapan itu, rasa sakit hati itu. Begitu juga Karina, mudah-mudahan itu tidak terjadi dengan Karina dan insomnianya. Karena itu saya bikin sangat aktif ya kan. Nah, kalian akan melihat konten-konten kita nantinya tentang apa saja, tentang interior, tentang jahitan, tentang surfing, tentang petualangan, tentang adventure kita, holiday adventure kita, seperti itu. Dan jangan lupa, yang terutama pesan kami adalah, dan pesan yang selalu saya tanamkan ke Karina adalah, ketika kita terluka, maafkanlah mereka dan doakanlah mereka yang baik-baik, dan serahkan kepada Tuhan, karena biarlah Tuhan yang bekerja tentang itu. Terus kedua, untuk ibu sambung yang melakukan hal yang sama dengan ibu sambung kita, bertobatlah, karena ingatlah Tuhan tidak akan pernah diam. Dan yang ketiga, bawalah Tuhan agama apapun itu ya, agama apapun itu yang kalian anut saat ini, bawalah Tuhan di setiap langkah kalian untuk menuju kesuksesan kalian, ataupun bawalah Tuhan di setiap penderitaan yang kalian bawa sekarang. Saya ingat sekali waktu saya menangis jam 2 malam, jam 3 malam, saya selalu berdoa dengan tangisan itu, dan saya selalu membawa Tuhan itu. Dan bukan berarti saya adalah orang yang suci, tidak. Karena iman itu adalah naik turun, ya. Nanti kita ingat Tuhan, nanti kita senang dikit, kita lupa dengan Tuhan. Tapi kita berusaha untuk tetap terus belajar. Dan pesan saya, kejarlah Tuhan dahulu, kejarlah cinta Tuhan dahulu, maka segala sesuatunya itu akan dibukakan sama Tuhan. Nah, itu pesan dari kami untuk kalian, dan salam cinta kami untuk kalian. Salam semangat kami untuk kalian. Kita dan kalian, kita adalah saudara. Kita berjuang sama-sama, dan kita akan meraih mimpi kita secara bersama-sama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, bye.